2, 1, action. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik semua ya. Udah siap kita mau belajar? Sudah, Bu. Sebelumnya di kelas ini siapa yang nggak hadir? Ada? Margaret, Bu. Kenapa sih Margaret? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, buat Jessa boleh dibawa adanya nak? Sini aja kan. Iya di situ aja. Mari kita bersatu dalam doa. Puji serta syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan. Kami masih bisa berkumpul kasih dalam keadaan satu walafiat. Tuhan, kami memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati dari awal tengah ke akhir pembelajaran kami. Berkati juga guru yang mengajar kami Tuhan, supaya dia bisa mengajar kami dengan baik. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi kita hari ini mau belajar tentang permintaan dan penawaran. Kira-kira semua anak-anak ibu pernah nggak dengar permintaan ataupun penawaran? Udah pernah dengar kira-kira? Pernah. Kira-kira kalau kita dengar kata permintaan dan penawaran, apa sih yang kalian pikirkan saat ini? Pas Barang. Mau beli barang. Lagi ada? Cuman mau beli barang aja. Jadi, hah? Apa tadi? Investasi, Bu, sama orang tua jajan. Minta uang jajan Minta juga uang pakai jajan. permintaan dan penawaran ya? Iya, Bu. Oke, jadi sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami tentang pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, peserta didik mampu mendefinisikan hukum permintaan dan hukum penawaran. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama. Jadi pembahasannya itu ada 6 pokok pembahasan, dimulai dari pengertian permintaan dan hukum permintaan. Yang kedua yaitu faktor mempengaruhi permintaan, lalu ada contoh dari fungsi permintaan, lalu ada pengertian permintaan dan hukum penawaran, faktor yang mempengaruhi hukum penawaran dan contoh fungsi penawaran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian permintaan. Jadi kira-kira ini ada gambar. Gambar ini tentang apa ya kira-kira? Agak ngeblur ya kan gambarnya. Jadi gambar ini gambar permintaan tentang buku. Membeli buku. Membeli buku. Jadi kira-kira kenapa orang-orang ini berbondong-bondong untuk membeli buku ini kira-kira? Karena itu termasuk kebutuhan anak sekolah, apalagi kalau misalnya udah mau masuk tahun ajaran baru. Jadi apa sih Bu gambar ini kenapa harus ada di sini gitu kan? Jadi ternyata ini adalah gambaran bahwa ternyata jumlah barang itu akan muncul ketika permintaan dari pelanggan itu banyak. Jadi jumlah barang itu adalah permintaan dari konsumen. Selanjutnya kita masuk ke sini, contoh yang kedua. Coba Anda perhatikan contoh kegiatan Santi berikut ini. Santi akan mencoba buka usaha penjualan jeruk Medan di daerah tempat tinggalnya. Hanya saja modal Santi terbatas sehingga ia harus mencatat jumlah jeruk yang dibelinya. Nomor 1 itu ada harga jeruk 10.000, pembeliannya 20 kg. Yang kedua harga 12.000, pembeliannya ada 16 kg. Yang ketiga adalah 13.000, pembeliannya 15 kg. Kira-kira apa yang bisa kalian tarik dari kesimpulan ini? Dari gambar ini kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian tarik? Harga jeruknya murah, pembelinya jadi banyak, Bu. Oh, harga jeruknya yang murah, pembelinya semakin banyak. Lagi? Ada lagi? Sebalikannya. Kebalikannya, harganya mahal, pembelinya sedikit. Jadi dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa permintaan adalah
keseluruhan jumlah barang atau jasa yang tersedia karena dipengaruhi berbagai hal, yaitu mulai dari tingkat harga, waktu, dan juga tempat. Ini dia. Permintaan merupakan jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, waktu, dan juga tempat. Karena kita lihat tadi, ya kan, si Santi membelinya itu pas dia harga 10.000, dia belinya 30 kilo, 20 kilo. Terus itu pas harganya 12.000, dia belinya berapa kilo? 16. Artinya semakin rendah harganya, semakin tinggi harganya, semakin sedikit kilonya. Itu adalah keterkaitannya sama ke hukum permintaan, di mana ketika harga barangnya naik maka permintaan akan turun. Sebaliknya ketika harga barang turun maka permintaan pun akan naik. Jadi ternyata, ya kan, di dalam permintaan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua ada barang lain yang terkait. Yang ketiga ada tingkat pendapatan. Yang keempat selera masyarakat. Yang kelima ada jumlah penduduk. Yang keenam adalah prediksi kebutuhan di masa mendatang. Jadi di yang pertama yaitu adalah harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri akan mempengaruhi jumlah permintaan dari pelanggan. Seperti contoh yang tadi, ketika harganya naik maka makin sedikit lah orang yang membelinya. Jadi contohnya lah misalnya ya kan, harga cabai itu misalnya naik melonjak tinggi menjadi 50.000, ya kan, ini untuk cabai caplak lah kita buat, cabai besar ya kan. Jadi harganya naik sampai ke harga 50.000. Ternyata orang ini membutuhkannya pas ke pasar, dia nggak tahu harganya berapa. Jadi pas dia datang harganya 50.000 dan uangnya cuma 25.000. Akhirnya dia mengurangi pembeliannya menjadi setengah kilo, ya kan. Lalu ada barang lain yang terkait. Biasanya kalau untuk barang lain yang terkait itu ada dua bentuk barang, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Untuk barang substitusi itu adalah barang yang memiliki fungsinya sama gitu. Contohnya ini misalnya, ibu mau beli daging sapi ke pasar, tapi harganya naik dan ibu ngerasa mahal banget nih harganya, dan akhirnya ibu cari barang substitusinya. Misalnya ibu beli gantinya itu ayam. Lalu itu ada barang komplementer. Kalau barang komplementer ini adalah barang yang saling melengkapi. Contohnya misalnya ini adalah printer, ya kan. Jadi kalau misalnya harga printer itu turun, orang-orang akan berbondong-bondong untuk membeli printer, dan akhirnya mengakibatkan pada barang komplementernya, yaitu tinta printernya yang nantinya akan ikut naik harganya. Karena printernya turun, harga barang komplementernya ikut naik. Lalu itu ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan itu mempengaruhi permintaan dari pelanggan, di mana ketika pendapatan seseorang itu tinggi, maka permintaannya akan juga ikut tinggi. Contohnya nih, semisal ibu kan cuma misalnya gajinya 700.000, ya kan. Terus ibu mau beli baju yang harganya 100.000. Jadi ibu pasti belinya mikir kan, beli dua nanti 200.000, tinggal segini dong uangnya. Jadi akhirnya ibu membeli satu. Sedangkan teman ibu yang 20 harga gajinya 2 juta membeli baju seharga 100.000 itu bisa beli dua, ya kan. Jadi itu adalah pengaruh permintaan itu adalah berpengaruh dari tingkat pendapatannya. Ya, yang selanjutnya itu adalah selera masyarakat. Jadi permintaan akan berpengaruh permintaan akan berpengaruh kepada selera masyarakat, di mana untuk permintaan itu akan, ketika selera masyarakat kan berbeda-beda ya, beda-beda, ada yang maunya gini, ada yang maunya gitu. Jadi untuk itu selera permintaan akan berpengaruh terhadap selera masyarakat. Lalu ada jumlah penduduk. Nah, kalau jumlah penduduk ini, misalnya nih di suatu daerah ya kan, penduduknya semakin tinggi, bertambah. Misalnya yang tadinya cuma 10 orang, tiba-tiba jadi 15 orang. Maka permintaan di situ akan semakin tinggi. Lalu ada prediksi kebutuhan di masa mendatang. Jadi kalau prediksi kebutuhan di masa mendatang ini, orang akan memprediksi kira-kira misalnya nih ada minyak, kira-kira minyak ini bakal naik enggak ya nanti.
Kalau misalnya dia punya prediksi bakal naik, dia bakal memborong minyak itu untuk disimpan supaya nanti ketika harganya naik dia sudah punya simpanan minyak. Oke, selanjutnya ada rumus permintaan, ya kan? Di sini ada rumus mencari fungsi permintaan di mana P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, P-nya itu adalah harga. Untuk P1 dan P2 itu adalah harga yang diketahui. Lalu untuk Q itu adalah permintaan dan Q1 dan Q2 itu adalah permintaan yang diketahui. Ini dia contohnya. Contohnya yaitu jika harga barang 60.000 per unit, maka jumlah permintaan 20 per unit. Dan jika harga barang 40.000 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaannya. Nih. Di sini dapat kita lihat di mana bahwa ini P1-nya adalah 60.000 ya. Dan P2-nya adalah 40.000. Itu adalah harga kedua. harga permintaan. Lalu ada Q-nya, ini ada di sini nih di unitnya, ada jumlahnya, ya kan? Dan yang ke Q2-nya itu ini ada 30. Lalu untuk selanjutnya ini dia langkah-langkahnya bisa kalian perhatikan. Jadi untuk P itu adalah nggak diketahui, maka yang diketahui hanya P1 dan P2. Maka yang ini kita masukkanlah semua di sini dan kita lengkapi. Jadi seperti inilah dia, P 60 per 40 dikurang 60 sama dengan Q 20 dikurang Q dikurang 20 per 30 dikurang 20. Lalu untuk mendapatkan hasil yang ini maka kita kurangkan dulu yang ini, ya kan? P 60 dikurang min 20. Ini 40 dikurang 60 hasilnya minus 20. Lalu selanjutnya pun seperti itu, ya ini Q 20, 30 kurang 20 hasilnya 10. Lalu kita kalikan silang lah ini. Maka ini dikali ini hasilnya 10 Kali P kurang 60 sama dengan minus 20 dikurang Q dikurang 20. Lalu 10P dikurang 600 sama dengan minus 20 ini tambah 400.000. Kira-kira dari mana lah ini hasilnya? 10 dikali P, lalu 10 dikali 60. Lalu selanjutnya ini yang ini 600-nya kita pindah ruaskan lah ke sebelah sana, ya kan? Sehingga hasilnya 10P sama dengan min 20Q tambah 1 juta. 1 jutanya dari 600.000 ditambah 400. Maka P sama dengan min 2000Q ditambah 1 juta. Atau bisa ditulis sebagai P 1 juta dikurang 2000Q. Oke, bisa dipahami? Atau mau ditanya? Udah paham untuk contoh soalnya sejauh ini? Sudah Bu. Selanjutnya kita masuk ke penawaran, ya kan? Siapa tuh? Jadi di gambar penawaran ini kita lihat kan banyak sekali orang yang sedang bermain handphone. Jadi kalau misalnya kita lihat ternyata ya kan saat ini trennya semakin banyak orang yang menggunakan gadget. Jadi karena tingginya lah tingkat orang permintaan terhadap gadget, akhirnya produsen menawarkan banyak sekali produk-produk telepon yang canggih. Itu contohnya. Jadi Tapi yang satu nggak pegang HP sih. iya, karena belum dibeli HP-nya, ya kan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Lalu baru bisa kita lihat bahwa hukum penawaran, semakin tinggi harga barang dan permintaan suatu barang, maka semakin tinggi juga barang ditawarkan. Sebaliknya, ketika harga barang rendah, maka semakin sedikit juga barang yang ditawarkan. Karena bisa contohnya nih ya kan, ketika
pada saat kita kemarin COVID nih, ya kan? Apa-apa harus Zoom, apa-apa harus Zoom. Jadi semakin banyaklah orang yang membutuhkan handphone. Akhirnya, ya kan, produsen pun memproduksi handphone semakin banyak. Dari situlah bahwa kita bisa lihat bahwa semakin tinggi, ya kan, semakin tinggi permintaan suatu barang, maka semakin tinggi juga barang yang ditawarkan. Pengennya iPhone harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Lalu yaitu faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang. Di mana tingginya harga barang, ya kan, semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan. Jadi itulah kenapa penawaran itu dipengaruhi oleh harga barang. Lalu jumlah produsen. Jika jumlah produsen semakin banyak, maka jumlah penawaran pun semakin sedikit. Kenapa? Karena makin banyak yang bersaing menciptakan suatu produk. Misalnya nih, orang yang menjual kue. Jadi kalau misalnya dia menjual kue itu, makin banyak orang-orang yang jual kue dan sama-sama produknya, akhirnya dia bakal mengurangi produksinya karena takut nggak laku, ya kan? Jadi semakin banyak pesaingnya juga akan mengakibatkan produk itu berkurang. Lalu ada kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi ini akan berpengaruh kepada penawaran. Kenapa? Karena ketika semakin banyak teknologi baru, teknologi yang semakin canggih digunakan, akan mengakibatkan semakin cepat pula suatu perusahaan menciptakan suatu produk, ya kan? Jadi mengakibatkan karena cepatlah dia memproduksi barang ini, akan mengakibatkan harganya pun semakin murah karena makin banyak produknya itu diciptakan, ya kan? Lalu ada pajak. Pajak juga mempengaruhi penawaran karena misalnya nih kita membeli barang yang datangnya dari luar negeri, ya kan? Pasti di sini dijualnya bisa jadi lebih mahal karena sebelum dia masuk ke sini dia sudah dikenakan pajak. iPhone ya mahal ya? Mahal. Karena pada saat masuk ke sini dia dikenakan bea cukai. Jadi itulah dia salah satu bentuk pajak yang mempengaruhi penawaran. Lalu adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi juga mempengaruhi penawaran karena kalau misalnya bahan baku yang digunakan saat produksi itu semakin mahal, ya kan? Maka harga barang yang ditawarkan kepada kita, misalnya nih kita buat kue, harga tepung mahal, harga gula mahal, maka pada saat menawarkan barang itu bisa semakin mahal karena bahan baku yang digunakan itu semakin mahal juga. Ini dia contoh rumus persamaan penawaran sama ya, rumusnya sama yang permintaan. Ini dia contoh soalnya. Coba kalian dulu, ada yang mau kalian tanya dari sini? Karena kan tadi sebelumnya udah ibu jelaskan dan ini tinggal memasukkan dan langkahnya pun masih sama. Kira-kira dengan ini ada yang mau ditanyakan? Coba dulu diperhatikan dulu, sama-sama dulu kita memperhatikannya, ya kan? Entah yang punya ibu pun salah, ya kan? Jadi coba kita periksa dulu sama-sama, kita lihat. Atau ada yang mau dijelaskan ulang? Udah paham semuanya? Udah paham? Paham? Yakin? Jangan nanti pas ada soal jadi nggak paham, ya kan? Paham? Paham, Bu. Masih satu orang doang yang paham. Paham? Paham, Bu. Semangat sekali. Ya. Dimarah. Jadi ini adalah salah satu contoh penawaran. Jadi udah paham? Sudah paham. Jadi ibu mau tanya dulu sama kalian. Kira-kira, ya kan? Ibu tanya satu orang aja lah, kalau
tanyanya semua nanti kan yang menjawab kan. Jadi kan kalian tadi udah mendengarkan ibu menjelaskan dari awal sampai sini ya kan. Jadi ibu mau tanya dulu sama Pasca. Kira-kira nak tadi kan udah ibu jelaskan ya. Apa-apa saja sih faktor yang mempengaruhi permintaan? Ayo Pasca. Kira-kira apa? Ayo. Harga barang itu sendiri Bu, pendapatan konsumen, selera konsumen ataupun masyarakat Bu. Oke. Makasih Pasca, benar sekali ya jawabannya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tadi ada selera masyarakat, ya kan, pendapatan. Terus itu, ibu mau tanya satu lagi sama siapa ya? Ibu mau tanya sama Iin dulu. Apa itu hukum penawaran tadi? Iin. Hukum penawaran Bu, jika harga barang naik maka barang yang akan ditawarkan juga naik Bu, begitu juga dengan sebaliknya. Terima kasih, benar sekali ya. Maka dari itu, karena anak ibu semuanya sudah mengerti dan paham, ya kan? Kita masuk ke latihan soal. Masih jadi contohnya itu. Di sini cuma ada 2 soal. Ini cuma soalnya aja yang panjang. Tapi jawabannya nggak panjang. Kalau kalian udah paham tadi, ya kan? Aduh. Baru kerjakan soal tadi Bu. Ini gurunya kan gurunya beda. Ya boleh dikerjakan. Dari mana tuh ini? Korupsi dulu. Ibunya asli. Oh, masuk. Jangan ditulis lagi soalnya ya. Udah siap? Belum Bu. Udah selesai nomor 1 biar kita bisa lihat, kalian bisa lihat contoh yang nomor 2. Udah Bu. Udah selesai nomor 1. Udah. Udah Bu. Siapa yang belum? Mana Bu? Biar bisa kalian lihat contoh yang nomor 2. Udah Bu, besok. Ini contohnya. Biar ikut kalian. Udah? Belum Bu. Dia yang nyontek. Udah Bu. Mana contohnya Bu? Siapa yang udah siap? Bentar Bu, sabar Bu. Kan ibu cuma nanya siapa yang udah siap, bukan harus siap. BK udah siap, BK. Siapa yang udah siap? Ada? Belum Bu. Udah? Belum Bu. Sabar ya. Sabar ya Bu. Udah Bu. Nedi udah selesai? Ya Nedi nanti jawab yang A.
Udah jauh. Ya, yang kita mau bahas yang nomor pertama. Jadi yang pertama itu ada kasus tersebut merupakan contoh dari hukum permintaan. Lantas, apa itu hukum permintaan dan berikan contohnya? Boleh Neti jawab? Hukum permintaan itu, Bu, yaitu menyatakan bahwa semakin tinggi harga satu barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit, dan sebaliknya jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Dengan asumsi faktor lain, contohnya itu, Bu, ketika harga apel 30.000 kilogram, banyak konsumen membeli, namun saat harga naik menjadi 50.000 per kilogram, jumlah permintaan menurun karena konsumen menilai harganya terlalu mahal. Oke, jadi bisa kita simpulkan dan bisa kita lihat bahwa tadi pas harga 30.000 banyak pembeli. Lalu akhirnya pas 50.000 pembelinya semakin sedikit. Yang B, berdasarkan kasus tersebut, mengapa hal ini bisa terjadi, Joshua? Hitam. Joshua. Dibaca sih. Yang B. Oh, yang ini. Tidak fokus Joshua ini. Jawabannya Apa itu Joshua? jawabannya Bu, karena kenaikan harga menyebabkan daya beli konsumen menurun dan membuat konsumen berpikir ulang untuk membeli apel, Bu. Oke, benar ya jawabannya. Karena harganya yang mahal akhirnya membuat konsumen berpikir lagi untuk membelinya. Lalu yang C, berdasarkan kasus tersebut, apa faktor yang mempengaruhinya? Silahkan BK, boleh dijawab. Yang C, Apel agar tetap terjangkau. BK. Kestandaran harga. Iya kasus ini juga. Selesai BK. Yang C. Aduh, tidur kalian ya. Aku penyesuaian harga meningkatkan nilai dan manfaat. Kamu kenapa BK? Yang C, berdasarkan kasus tersebut, apa faktor yang mempengaruhinya? Ada jawaban yang lain selain jawaban BK? Boleh. Harga barang itu sendiri. Selera konsumen. Selera keinginan untuk membeli barang lain. Oke, yang D, berdasarkan kasus ini bagaimana solusi pemecahan masalahnya? Ceni. Gantian. Jawabannya Bu, solusinya yaitu menstabilkan harga supaya tetap terjangkau dan menarik pembeli. Dan yang kedua, promosi atau diskon agar konsumen tetap tertarik meski harga sedikit naik. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas produk agar konsumen merasa harganya pantas. Dan yang keempat, segmentasi pasar, menawarkan harga berbeda untuk pasar berbeda. Jadi solusinya adalah pemasok harus mengurangkan harganya atau menstandarkan harganya. Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi. Ya kan? Untuk soal nomor 2 bisa kita periksa sama-sama. Yaitu ini dia. Iya, Bu. Sama kan? Hasilnya sama yang tadi kan? Sama, Bu. Ya kan? Hanya bedanya di 60 dan 80. Oke. Jadi ini Ibu, hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat pada berbagai tingkat harga pada suatu jangka waktu tertentu.
Penawaran yaitu sejumlah barang dan jasa yang tersedia ditawarkan oleh penjual pada berbagai harga pada suatu waktu tertentu. Secara umum, beberapa permintaan dikategorikan menjadi elastis, tidak elastis sempurna, sedangkan beberapa penawaran dikategorikan menjadi elastis, tidak elastis, dan elastis sempurna. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu.